kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ruang kelas rusak, puluhan siswa di Lombok Timur belajar di bawah pohon. Harga beras mahal, pencurian gabah di Lombok Tengah semakin marak dan meresahkan petani. Petani di Lombok Tengah sukses membudidaya melon dengan keuntungan jutaan rupiah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 4 Loyo, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur rusak parah sehingga tidak bisa difungsikan. Kerusakan terjadi akibat gempa ditambah material bangunan yang lapuk termakan usia. Kondisi itu menyebabkan puluhan siswa terpaksa belajar di teras sekolah dan di bawah pohon perindang. Kerusakan telah berulang kali dilaporkan pihak sekolah, namun belum ada respon dari pemerintah daerah. Tapi akibat dari gempa itu juga parahnya semakin parah di sekolah ini. Ini kemudian, pernah diusulkan, Bang? Ya? Pernah diusulkan dapat bantuan, Bang? Memang pernah diusulkan dari tahun 2019. Ya, yang Pak Kanit mengusulkan kami akan dapat, tetapi apa ada. Sampai saat ini nggak ada? Tidak ada, sampai saat ini tidak ada, hanya janji-janji saja. Terus adik-adik ini seperti apa proses belajarnya? Ya belajarnya ya seperti ini di teras, kelas 1, 2, 3 itu berada di teras. Siswa mengaku tidak nyaman belajar di luar kelas, terlebih pada musim hujan. Bagaimana rasanya belajar di luar kelas di teras ini, Dek? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Kenapa nggak nyaman, Dek? Karena nanti panas. Ya 2002 itu, 2002. Hujan juga ya? Hujan. Oh, hujan. Terus harapannya apa, Dek? Agar segera diperbaiki. Pemerintah daerah diminta segera memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru agar kegiatan belajar kembali normal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan pipa proyek strategis pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dibakar warga Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Hal itu buntut penolakan warga atas rencana pembangunan SPAM di wilayahnya yang dikhawatirkan akan mengganggu debit air di desanya. Polisi menangkap 5 pelaku, masing-masing bernama Muhyiddin, Hairudin, Suaib, Sumaidi, dan Masin. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan kemungkinan akan menyeret pelaku lainnya. Warga diminta menahan diri dan menyerahkan proses hukumnya ke penegak hukum. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, kami telah menetapkan 5 tersangka, inisial HR umur 34 tahun, SU 41 tahun, SE 27 tahun, MH 55 tahun, MA 42 tahun. Kelima tersangka tersebut memiliki peran masing-masing yang telah diakuinya juga, sehingga kami lakukan proses penahanan di Rutan Polres Lombok Timur. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang perusakan fasilitas umum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan petani memperhatikan pola tanam di awal tahun yang bertepatan dengan peralihan musim. Masih berlangsungnya El Nino menyebabkan musim hujan belum merata di seluruh kabupaten kota. Kondisi itu menyebabkan mundurnya musim tanam di sejumlah wilayah, terutama di bagian selatan Pulau Lombok. BMKG sendiri memprediksi musim hujan akan terjadi merata pada bulan Maret.
Untuk awal musim sendiri di NTB sudah memasuki 48% sudah memasuki musim hujan, sedangkan sisanya di awal tahun ini akan merata di seluruh NTB. Jadi untuk prediksi dari kami, probabilitas curah hujan di awal tahun ini akan semakin meningkat seiring Januari. Jadi di awal Januari ini akan kita berkurang di akhir Desember. Kita akan mengalami curah hujan lagi di bulan Januari ini dan akan semakin meningkat di akhir Januari. Pengurangan di bulan Desember tersebut disebabkan oleh gangguan low pressure atau tekanan rendah di Laut Cina Selatan, juga menguatnya monsun Australia. Jadi memang kondisi curah hujan kita belum merata di seluruh NTB, baru 42%. Harapan kita memasuki tahun 2024 ini di awal Januari dan Februari keseluruhan sudah curah hujan. Dampak dari belum meratanya hujan ini, yaitu ada beberapa lokasi terutama di Lombok Timur memang kita akui ada belum bisa memulai menanam. Nah ini yang kita harus coba terus monitor di lapangan. Meski dampak El Nino menyebabkan mundurnya musim tanam di sejumlah wilayah, namun Pemda optimis target 1,3 juta ton gabah kering pada tahun 2024 tetap tercapai. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat akan dilanda musim penghujan ekstrim memasuki awal tahun. BMKG menyatakan hujan lebat akan disertai angin kencang, dampak El Nino akan terjadi merata di seluruh wilayah hingga bulan Februari. Kondisi tersebut akan menyebabkan rawan terjadinya pohon tumbang, longsor, hingga banjir. Warga diimbau untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim saat berada di luar rumah. Januari ini kita sudah masuk di musim hujan sehingga mungkin masyarakat perlu mewaspadai akan adanya potensi cuaca ekstrim ya. Biasanya kalau di musim hujan itu cuaca ekstrim berupa hujan intensitas lebat yang dapat disertai dengan angin. Sehingga bencana seperti banjir dan tanah longsor untuk wilayah-wilayah yang sering terdampak biasanya di bulan Januari itu perlu mewaspadai akan bencana-bencana tersebut. Selain itu juga mungkin juga perlu mewaspadai ketika terjadi cuaca ekstrim seperti pohon tumbang gitu ya, angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas kita. Sementara untuk mengantisipasi potensi bencana, Basarnas mulai menyiagakan anggota dan peralatan. Untuk memasuki musim penghujan, harapan dari Basarnas khususnya Lantasar Mataram, harapan kami kepada masyarakat lebih berhati-hati melihat situasi dan kondisi di mana sudah memasuki musim penghujan, di mana dampak yang akan ditimbulkan adalah dari musim penghujan ini adalah satu banjir dan tanah longsor. Nah, harapannya masyarakat lebih berhati-hati di dalam beraktivitas, mengetahui mana daerah yang rawan. Sepanjang tahun 2023, Basarnas Mataram menangani 58 bencana dampak cuaca buruk seperti banjir, longsor, pohon tumbang, hingga korban tenggelam. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.